بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأسبق السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Jamaah Jumat rahmatullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Qaulina alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia nikmat yang diberikan kita, khususnya nikmat yang paling besar kita masih diberikan tetap dalam iman, diberikan Islam tetap dalam jalan syariat Islam, diberikan taufik hidayah Allah untuk senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, khususnya kewajiban jamaah Jumat di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan shalihan maqbulan mardiyan. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui menjadi bagian umat baginda Muhammad yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga berpesan secara mukhatim juga para jamaah hadirin rahimakumullah untuk senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin biqadri mastata'tum untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan yang lebih terpenting adalah selamat kita nanti di akhirat. Jamaah Jumat rahmatullah, mari kita selalu senantiasa muhasabah pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebab ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah, muhasabahlah pada diri kalian sebelum kau pergi dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalmu, ukurlah amalmu sebelum qabla an wazanu, sebelum nanti amalmu ditimbang di hadapan Allah di hari kiamat. Hadirin rahmatullah, tujuan muhasabah ini adalah untuk selalu kita memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, untuk kita perbaiki pada masa-masa mendatang, sehingga lebih tambah baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang baik kita untuk amalkan. Doa itu intinya ingin urusan kita semuanya, baik itu bersifat ad-din, agama, dunia dan ukhrawi, diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Apa doa itu? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, panjenengan gandosi, panjenengan perbaiki aslih li ismatu amri. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Perbaiki
duniaku, yang dimana itu adalah tempat maisha, tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki urusan akhiratku. Allati fiha ma'adi, di mana akhirat itu adalah tempat kembaliku. Hadirin rahimakumullah, ini adalah doa yang baik kita untuk amalkan dan berharap Allah perbaiki semua urusan kita, baik itu bersifat din maupun dunia maupun ukhrawi. Akan tetapi ini tidak cukup. Ini adalah satu bentuk dari ikhtiar batin, berdoa, munajat kepada Allah untuk kita diperbaiki dalam segala urusan. Tapi kalau kita sendiri tidak ada usaha upaya untuk memperbaiki dalam diri kita, itu adalah omong kosong. Sebab dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka sendiri ada usaha mau untuk merubah pada diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya di dalam benak pikiran kita semuanya, saya sudah berusaha memperbaiki, saya sudah berusaha baik, tapi juga masih belum diberikan kebaikan atau belum diperbaiki semua urusan kami. Lantas bagaimana menurut konsep, harus apa yang kita laksanakan, apa hal yang harus kita perbaiki sehingga Allah memperbaiki semua urusan kita? Dijelaskan dalam satu maqalah Syekh Hasan Al-Basri, la yasluhu qawlun illa bi'amalin, tidaklah baik, tidaklah patut satu perkataan illa bi'amalin, kecuali diimbangi dengan amal, perbuatan. Wala yasluhu qawlun wala amalun illa binniyah, dan juga tidak baik perkataan dan perbuatan tanpa didasari niat yang baik. Wala yasluhu qawlun wala amalun wala niyatun illa bisunnah, dan tidaklah patut antara amal, perbuatan, perkataan, niat kalau itu tidak selaras apa yang menjadi sunnah, apa yang menjadi sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kenapa? Konsep yang harus kita pahami dalam satu hadis Rasulullah SAW, aslihu akhiratakum taslahu lakum dinakum taslahu lakum dunyakum. Ketika Rasulullah dalam satu hadis ini, konsep yang harus kita pahami, perbaiki apa-apa saja yang menjadi urusan akhiratmu, baik itu sholat, zakat, apa saja yang kaitan dengan urusan ukhrawi, perbaiki. Ketika kalian mau memperbaiki sifat, ketika kita mau memperbaiki urusan ukhrawi kita, maka apa efek yang kita bisa raih? Ketika Rasulullah taslahu lakum dunyakum, maka Allah pun akan memperbaiki urusan dunia kalian. Artinya kalau kita kok baik hubungan dengan Allah, ibadah dengan Allah, maka insya Allah semua urusan pun akan ikut diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena servernya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut latih wa iradati, sebab kudroh dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut hadis disebutkan, wa aslihu sarairakum, dan perbaiki apa-apa saja yang kau tidak nampak, yang jadi sirri di antara kalian. Ketika kalian mau memperbaiki apa yang tidak nampak di kalian, taslahu lakum alaniyakum, maka Allah pun akan memperbaiki apa yang nampak, apa yang ada di depan kalian. Hadirin rahimakumullah, ini kunci kalau kita ingin diperbaiki semua urusan
ayatnya wasaqawatid dunya wal akhirah bil ma'asi wal mukhalafah. Dan kecelakaan atau celakanya seorang itu karena bil ma'asi, sebab kemaksiatan dan mukhalafah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari khutbah pada siang hari ini. Kalau kita mau memperbaiki apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita, maka insya Allah Allah pun akan balik memperbaiki apa yang menjadi urusan-urusan kita semuanya. Satu kalimat mutiara, kalau kita memperbaiki hubungan Allah, Allah pun akan memperbaiki semua urusan kita, baik itu urusan bersifat duniawi maupun ukhrawi. Satu ayat penutup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia termasuk orang mukmin, maka apa? Falanuhyiyannahu, maka aku akan beri kehidupan. Kehidupan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan aku akan balas ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. dunyana allati fiha ma'ashuna